Nah, berbicara soal anak ini adalah sebuah obrolan yang nggak akan pernah ada habisnya seperti yang saya sampaikan tadi. Mau kita ketemu sama teman-teman kita, mau kita lagi ketemu sama teman-teman reunian. Nah, ini adalah satu bahasan yang tidak pernah ada habisnya dan belajar tentang bagaimana menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah yang solih dan solihah buat anak-anaknya ini juga butuh sekolah jangka panjang dan nggak bisa cuma 1-2 kali pertemuan. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini bersama dengan Ustazah Nurul juga, itu pasti tidak akan mungkin bisa menyelesaikan PR kita dalam mendidik anak-anak, apalagi di era milenial seperti ini ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik awal buat kita, agar kita tahu apa dan bagaimana yang harus kita lakukan, karena memang zaman kita dengan zamannya anak-anak kita berbeda. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib kan pernah menasehatkan kepada kita ya, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita dulu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu, kita kena marah sama ibu guru, kita nggak berani untuk ngomong ke orang tua kita, karena yang ada sampai rumah kita dimarahin balik sama orang tua kita. Tapi kalau sekarang anak-anak gurunya marah sama Iya, sepertinya ini mulai lebih galak daripada gurunya. Siaran channel TV. Cek. Ya, sekarang sudah aman lagi. Mungkin tadi areanya melewati yang agak kurang baik. Iya, lagi agak lewat yang kurang baik kayaknya. Sip. Kita mulai lagi ya teman-teman. Jadi kalau dulu kita waktu masih kecil cuma ditemenin sama satu channel TV ya, TVRI. Yang tontonan kita paling cuma Dunia Dalam Berita atau Aneka Ria Safari mungkin, atau paling banter Unyil mungkin. Unyil mungkin ya. Tapi kalau sekarang TV itu sudah berbagai macam ragam dengan tontonan mulai dari yang edukatif sampai yang sangat tidak edukatif. Tidak cuma itu, kita sekarang sudah berdekatan dengan dunia sosial media, di mana anak-anak kita, zaman kita dulu, punya teman dari Amerika itu adalah sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Jadi kalau punya teman pena saja dari Amerika itu udah wow banget rasanya. Tapi sekarang anak-anak kita bisa punya teman yang namanya John, David gitu ya, Michelle misalnya dan lain sebagainya dari berbagai dunia. Dan mereka bisa berkomunikasi tidak lagi lewat pena, tetapi sudah langsung lewat chat, saat itu juga langsung sampai gitu ya. Berita-berita yang ada di luar juga langsung sampai kepada anak-anak kita 1 detik setelah berita itu terjadi atau sebuah kejadian itu terjadi. Belum lagi ditambah sekarang ini YouTube juga sudah semakin merambah, tidak hanya di dunia dewasa, tetapi pengguna YouTube itu malah paling banyak adalah anak-anak muda. Mereka banyak yang menjadi YouTuber, kemudian banyak juga yang menjadi vlogger begitu ya. Nah, ini tuh kemudian juga menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai orang tua, karena memang zaman kita dulu informasi yang kita dapatkan tidak terlalu banyak. Jadi kita tidak punya terlalu banyak insight ya, teman-teman. Tetapi sekarang itu sudah berbeda. Sekarang itu insight-nya sudah lebih banyak, informasi yang didapatkan oleh anak-anak kita sudah lebih banyak, sehingga mereka sudah lebih pintar kadang-kadang daripada kita orang tuanya, karena mereka sudah mengisah satu informasi, tetapi kita malah belum tahu tentang informasi itu, sehingga mereka seringkali lebih pintar daripada kita. Nah, jadi ini yang namanya era milenial, di mana informasi sangat cepat berkembang, sangat cepat kita dapatkan, begitu ya. Lalu kemudian selain informasi yang cepat kita dapatkan, lalu kemudian sebentar ya Mbak Fitri. Dan sambil menunggu Umu kembali siap, saya mengingatkan kepada bunda-bunda solihah semua, nanti setelah Umu menyampaikan materi, saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi yuk kita ambil kesempatan ini untuk menyiapkan pertanyaan yang terbaik. Ya, jadi nanti bisa melayangkan pertanyaan di kolom chat bisa, atau nanti mungkin saya akan buka kesempatan kepada 2 orang penanya untuk bertanya secara langsung. Ya, oke? Ya, kita sambil menunggu Umu Sajat mungkin mempersiapkan, mungkin beliau sudah sampai ke tujuannya. Gimana? Masih ngantuk atau sudah ngantuk? Masih ya, semangat ya, lagi on-onnya ya. Masya Allah, tadi Umu juga menjelaskan tuh bagaimana hari ini anak-anak itu sudah
mudah banget mengakses informasi dari teknologi yang berkembang gitu. Tadi seperti YouTube juga banyak, kemudian YouTuber cilik seperti itu. Mangga dilanjut. Ya, kemudian ditambah lagi, ini kita mau lihat dulu bagaimana fakta dan realita ya anak-anak milenial sekarang yang kita bandingkan dengan masa kita. Jadi yang pertama adalah informasi yang lebih beragam, lebih banyak, lebih berkembang dan lebih cepat sampai kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah sudah berubahnya cita-cita anak-anak kita ya dibandingkan dengan kita dulu. Kalau dulu cita-cita kita jadi apa sih Mbak Fitri sama teman-teman? Aku pengen jadi dokter atau paling guru gitu ya, atau paling insinyur gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak ditanya cita-citanya pengen jadi apa? YouTuber, selebgram. Kenapa? Karena itu adalah cara yang cepat untuk menjadi terkenal dan bisa mendapatkan uang yang banyak ya. Jadi anak-anak kita itu sudah tidak lagi terlalu terlalu concern dengan masalah-masalah akademis dan mereka menjadi lebih kreatif. Nah, itu berbeda ya dengan kita dulu. Kita lebih akademis, sementara anak-anak kita lebih tipe yang mereka itu tipe yang kreatif. Nah, di satu sisi ini baik teman-teman ya, kita melihat realita ini karena anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih kreatif itu tadi, kemudian menjadi anak-anak yang lebih banyak mendapatkan informasi sehingga ilmu mereka insya Allah lebih berkembang daripada kita ya. Mereka menjadi anak-anak yang juga lebih mudah menyampaikan pendapat dan isi hatinya ya dibandingkan dengan kita dulu. Saya itu termasuk anak tuh yang susah banget mau nyampein apa yang ada di dalam perasaan saya kepada orang tua gitu. Kenapa? Karena khawatir, aduh nanti ibu marah atau bapak marah gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang mereka berani untuk speak up. Jadi ini adalah sebuah potensi yang sangat baik menurut saya ya. Anak-anak menjadi kreatif, kemudian mereka berani untuk bicara, lalu kemudian juga mereka lebih banyak dapat informasi sehingga insight mereka lebih banyak daripada kita, begitu ya. Tetapi di sisi lain adanya informasi yang datang ini juga bisa menjadi pisau bermata dua buat mereka dan juga buat kita orang tua, teman-teman. Kenapa? Karena informasi kebetulan yang masuk ke negeri kita ini adalah informasi yang tanpa saringan. Ya Mbak Fitri, ngerasain banget ya gimana betapa banyaknya berita yang masuk itu berita-berita yang dia nggak bisa kita saring. Jebol. Mulai dari jebol, beneran jebol. Mulai dari yang baik ya, mulai dari kita mau ngomong tentang sakofah Islam di situ ada, kita mau ngomong tentang kajian di situ ada, kemudian juga konten-konten dakwah Islam di situ ada. Tetapi jangan lupa juga bahwa konten-konten kemaksiatan pun sangat mudah masuk ke negara kita. Contohnya misalnya begini. Ini sekarang kan lagi viral banget film Squid Game ya, teman-teman. Iya, betul. Dan sebagian besar anak-anak itu udah nonton loh. Jadi saya tuh beberapa waktu yang lalu, kira-kira mungkin ada 3 mingguan yang lalu begitu ya Mbak Fitri, itu saya kebetulan lagi safar bersama dengan beberapa sahabat dan anak-anaknya begitu ya. Itu anak-anaknya pada ngobrolin film Squid Game, sementara mereka tuh anak-anak SD ya. Saya bingung mereka dapat informasi dari mana. Tahu nggak itu Squid Game yang ini tuh dibunuh loh, terus darahnya muncrat-muncrat kemana-mana. Itu kan serem. Teman-teman yang udah pernah nonton filmnya atau minimal nonton spoilernya ya. Kalau saya kebetulan yang saya tonton spoilernya aja, itu tuh ngeri banget loh. Sebagai orang dewasa aja ngeliat dia, aduh gitu. Gimana kalau yang lihat itu anak-anak? Maka kekerasan itu menjadi sangat dekat dengan mereka. Sehingga mereka punya potensi untuk kemudian menjadi anak-anak pembuli, baik secara fisik maupun secara psikis. Kenapa? Karena tontonan-tontonan berbau kekerasan, kemudian maaf ya, konten-konten berbau seksual, kemudian konten-konten yang berbau kebebasan, berbau hedonisme, itu sangat dekat dengan mereka. Nah, jadi ini tuh satu kondisi yang juga nggak bisa kita nafikan gitu. Kemudian kita lihat lagi ya, bagaimana anak-anak muda yang kebetulan sekarang menjadi YouTuber ya, itu mereka sebagian besar dari mereka itu mempertontonkan gaya hidup hedon itu tadi dan gaya hidup bebas itu tadi ya Mbak Fitri. Kita lihat ya teman-teman bagaimana beberapa YouTuber di negeri ini itu dia misalnya bikin konten pergi liburan ke Bali bersama dengan pacarnya. Nauzubillah min dzalik, mereka sekamar berdua. Lalu kemudian ada lagi YouTuber begitu ya yang dia baru pulang dari Amerika tapi tidak dikarantina ya. Itu juga dia pergi bersama dengan pacarnya, tidur sekamar berdua. Nauzubillah misalnya itu contoh-contoh yang juga dilihat oleh anak-anak kita. Jadi ini yang menjadi
menjadi pisau bermata dua buat kita, dan ini adalah realita, kita nggak bisa tutup mata dari ini gitu. Gini deh, oke, di dalam rumah anak kita bisa kita kekang. Di dalam rumah, anak kita mungkin bisa kita awasi dengan CCTV di berbagai sudut kamarnya 24 jam, oke. Tapi emang anak kita akan di rumah terus? Enggak, akan ada masa di mana mereka keluar, akan ada masa di mana mereka ketemu sama teman-teman, dan kita nggak tahu kalau mereka ketemu sama temannya, apa yang mereka obrolin, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, apa yang mereka minum, apa yang mereka makan, kita nggak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, lalu kemudian pertanyaannya sekarang, terus kita gimana ya, Kita dengan begitu banyak fakta yang tadi, ya oke, di satu sisi ada yang baik, tapi di sisi yang lain ada fakta yang nggak baik nih gitu, yang itu bisa mungkin sangat terjadi kepada anak kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang insya Allah nanti kita akan dapetin banyak sekali ilmunya nanti dari Ustazah Nurul ya, Mbak Fitri dan teman-teman ya. Saya hanya, karena saya memang bukan praktisi atau pakar parenting, jadi saya hanya bicara based on experience saya dan menemani beberapa teman-teman yang juga anak-anaknya dalam kondisi sedang ABG saat ini. Karena anak saya yang paling gede itu usianya 15 tahun dan sedang bertumbuh dewasa begitu ya teman-teman. Kalau dalam Islam dia udah dewasa sebetulnya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kalau bersama dengan anak-anak milenial ini, saya ambil bahasa yang sering banget disampaikan sama abinya anak-anak ke saya ya. Apa itu? Yang pertama adalah dekatkan diri kita dengan anak-anak. Kalau kita adalah orang tuanya, maka kita harus jadi sahabatnya. Jangan posisikan diri kita itu kayak musuh buat anak-anak kita. Tapi posisikan diri kita sebagai sahabat bagi mereka. Agar ketika mereka mau ngomong apapun kepada kita, mereka nggak merasa itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Minimal kita terima dulu gitu apa yang mereka katakan. Nah, jadi yang pertama adalah posisikan diri kita sebagai sahabat dari mereka gitu. Tapi ingat ya, walaupun sahabat tapi bukan berarti kemudian anak-anak bisa jadi bablas. Tetap aja perlu ditanamkan yang namanya adab. Bicara kepada orang tua, kepada yang lebih tua gitu ya, sehingga mereka tahu bahwa ya ini adalah sahabat aku, tapi di sisi lain mereka tetap adalah orang tuaku yang perlu untuk aku muliakan dan aku hormati gitu. Ini yang pertama. Karena teman-teman tahu kenapa anak-anak muda itu lebih senang bicara di sosial media. Kalau berdasarkan penelitian, hal ini terjadi karena mereka sulit untuk mendapatkan teman bicara di dunia nyata. Jadi kenapa anak-anak kita tuh lebih seneng ngobrol di dunia sosial? Karena itu tadi, mereka kurang dapat respon kalau di dunia nyata, kurang didengar, atau kalau didengarnya cuma gini, oh iya, udah, sebentar ya, tunggu dulu. Jadi akhirnya sementara mereka punya kebutuhan untuk ngobrol, dan kita tahu ya bahwa energi anak kita di usia lagi-lagi kayak gini, lagi lucu-lucunya, itu energinya sangat gede banget, beda sama kita. Kayak tadi saya kebetulan nginepnya di satu tempat yang itu tangganya tinggi banget, dia mau naik ke lobinya aja itu saya udah ngos-ngosan, abinya anak-anak bilang emang dasar Umi udah tua, kayak Abi gak tua aja, saya bilang gitu ya. Jadi tapi anak-anak tuh yang lari lah sampai di atas tuh mereka yang cuma tarik nafas satu kali, sementara saya yang udah gitu nafasnya ya. Jadi ini teman-teman menunjukkan bahwa energi mereka tuh lebih besar daripada kita. Nah, karena energi mereka lebih besar daripada kita, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari cara bagaimana kemudian bisa menghabiskan energi mereka dalam hal-hal positif. Ini yang kedua. Beda emang baterai. Kalau kita dulu ya, zaman kita dulu tuh baterainya cuma ABC. Tapi kalau sekarang baterainya udah energizer. Sama-sama baterai sih, tapi kualitasnya udah beda. Kita dulu makannya cuma nasi doang. Kalau sekarang nasi kebuli, terus apa lagi? Nasi Hainan, macam-macam nasinya. Kita kan cuma satu makan nasi doang gitu. Jadi, kita juga perlu untuk cari cara, kemudian belajar dari banyak teman, bagaimana caranya mereka punya kegiatan-kegiatan positif untuk anaknya. Bahkan kalau perlu, kita kumpul sama teman-teman kita yang satu frekuensi dengan kita dan kemudian membuatkan kegiatan positif buat anak-anak kita itu tadi, gitu. Karena anak-anak itu kalau energi mereka belum habis, pasti akan mereka cari cara untuk ngabisin energinya. Dan itu bisa macam-macam. Caranya bisa macam-macam. Dan kalau bukan kita yang ngontrol, nanti mereka yang akan cari sendiri. Dan karena mereka belum punya filter yang terlalu bagus seperti kita orang tuanya, maka mereka bisa bablas. Maka cari
si yang positif itu tadi. Ini pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Jadi selama masa pandemi kemarin itu anak-anak kan sekolah di rumah ya. Jadi 2 bulan pertama itu Abang Alif tuh dia mager. Karena itu tadi, udah zaman itu kan sekolah kan masih belum punya pola ya Mbak Fitri ya dan teman-teman ya. Jadi cuma sekolah yang seminggu sekali 1 jam, karena sekolah juga mikir kan waktu itu paling juga cuma sebulan atau 2 minggu habis itu sekolah lagi. Jadi sekolah belum punya pola kan waktu itu. Itu tuh abinya tuh kan paling sakit mata kalau ngelihat ada orang di rumah tuh yang Nggak tiduran bisa aja ya, kerjanya ya. tim gitu nggak bisa. Gitu, nggak bisa gitu, dia nggak bisa. Sampai akhirnya dia bilang, Umi dicariin deh anaknya kegiatan apa gitu yang bisa bikin dia nggak mager tiduran aja di dalam kamar gitu ya. Akhirnya mikir nih apa yang bisa dikerjain sama abang ya. Nah, terpikirlah untuk bikin, ayo bang kita bikin live IG aja. Live IG, abang kan suka sejarah nih, ayo dibagi ilmu abang yang tak seberapa itu kepada teman-teman. Nah dari situ abang kan jadi tahu abang kurangnya di mana sehingga ilmu abang pun bertambah dan jadi berkah, jadi pahala buat abang karena abang udah balik gitu kan, jadi dapat tabungan nih akhiratnya. Saya bilang, mulailah itu bikin live IG seminggu sekali, dia udah mulai nyiapin materi bla 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 segala macam sampai akhirnya udah kata abinya jangan live IG aja, ayo dinaikkan ke YouTube-nya Cinta Quran. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat kajian sejarah Islamnya Abang Alif, bisa nonton di live YouTube-nya Cinta Quran setiap malam Jumat gitu. Tapi itu aja belum cukup. Apa lagi nih yang bisa bikin dia semakin sibuk ya, sehingga nggak punya terlalu waktu banyak untuk main-main yang enggak gitu ya. Akhirnya, ya udah deh, pelan-pelan Bismillah kita mulai ajarkan dia untuk tahu yang namanya mencari uang yang halal. Betapa sulitnya itu, sehingga dia bertanggung jawab nanti dengan penghasilannya sendiri dan lain sebagainya. Karena dia laki-laki, dia sudah mulai harus bertanggung jawab pada dirinya dan insya Allah nanti keluarganya kan. Ya udah, akhirnya bikin bisnis. Bisnis apa? Oh, kita bikin bisnis buku online aja yuk gitu, karena Abang Alif kan suka baca buku dan orang banyak yang nanya, Abang rekomendasi dong buku ini, buku ini, buku ini. Yaudah deh kita bikin aja satu toko buku online. Oke. Kemudian bikin apa lagi? Kita coba bikin kaos yuk, tapi temanya tetap sejarah Islam gitu ya. Bikin lagi itu gitu. Tapi 3 hal itu saja belum cukup ya. Kadang-kadang masih ngelihat, ya sebentar. Ya. Maaf ya, ada yang adik sajak bertanya. Nah, terus itu saja belum cukup gitu. Masih ada lagi beberapa kegiatan yang kami lakukan gitu ya untuk membuat energi Abang Alif habis. Sehingga kalau energi dia seharian itu sudah habis ke hal-hal yang positif, dia tidak akan punya waktu lagi untuk hal-hal yang enggak gitu. Tapi kita juga harus punya concern terhadap hal ini sih Mbak Fit, bahwa ketika kita mau menghabiskan energi anak kita, maka pastikan anak kita juga senang sama kegiatan yang dilakukan itu. Jangan sampai mereka ngerasa ini tuh maunya Pak aku bukan maunya aku ya. Jangan sampai kayak gitu rasanya. Kadang-kadang kita juga terlalu maksain. Ayo ikut ibu kajian, isinya ibu-ibu semua ya, yang obrolannya udah entah kemana-mana, dia nggak ngerti gitu. Udah ikut aja sama mama kajian ya, itu memang bukan dunianya mereka. Kenapa kita nggak buatkan mereka media kajian yang mereka banget ya, kemudian juga dunianya dunia mereka banget, mereka pasti akan senang. Jadi ini yang kedua, menghabiskan energi anak-anak kita ke hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah beri ruang untuk kreativitas mereka. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak yang kreatif sekarang dibandingkan dengan zaman dia. Ini lagi-lagi saya mau cerita ya, ini lagi pengalaman pribadi aja sih yang saya bagikan kepada teman-teman. Jadi sekarang itu kan kalau di IG story itu kan suka ada yang pakai musik ya Mbak Fitri ya kan? Reels Reels. Kalau di story juga reels ya itu ya? Yang ada di story itu reels ada, juga. bisa dimasukkan ke story, bisa dimasukkan ke feed tuh reels ya. Mbak Fitri kan udah sering tuh main reels yang di story. Saya tuh malah baru kemarin pertama kali nyoba bikin reels di feed gitu. Di story saya belum pernah. Nah itu tuh kan buat anak muda itu kan asik banget ya. Ya, fun banget gitu. Jadi Abang Alif tuh dia udah beberapa hari itu dia bikin story yang ada lagu-lagunya terus gitu kan. Akhirnya abinya bilang kayak gini, Umi, itu anaknya tolong diingetin. Kenapa? Ya, lihat kan story-nya. Iya, lihat. Itu udah mulai pakai musik-musik kayak gitu. Tolong diingetin supaya dia nggak makin bablas, kata abinya gitu kan. Maksudnya beri dia pagar gitu ya. Dia boleh bermain di ranah kreatifnya, tapi beri dia pagar gitu. Supaya dia tetap ada di pagar yang benar itu gitu. Maksud abinya kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya bentuk kreativitas anak-anak. Mungkin zaman kita dulu atau zaman saya ya, saya mungkin karena tipe otak kiri ya teman-teman. Jadi saya tuh nggak suka dengan hal-hal yang terlalu bla 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 gitu ya. Udah saklek lurus saja hidup saya ya. Tapi anak-anak sekarang itu kan otak mereka bukan kanan, bukan kiri, tapi zigzag ya.
tiba-tiba kiri, tiba-tiba kanan, tiba-tiba kemana gitu ya. Nah itu kan si hal ini juga kan membutuhkan ada ruang buat mereka. Maka tetap beri ruang untuk kreativitas mereka. Maka saya sampaikan sama Bang Alif, Abang boleh bikin story kayak gitu. Tapi jangan lupa tetap ada muatan-muatan dakwah yang Abang masukkan di sana. Tetap ada konten-konten yang bermanfaat yang Abang masukkan di sana gitu. Abang boleh bikin foto, terus ada suasana sendu, mendayu mungkin sesekali gitu. Tapi jangan itu yang mendominasi gitu. Sehingga mereka juga tahu bahwa mereka tetap diberikan ruang untuk itu, tetapi kita menjaga mereka. Karena kreativitas itu kalau kalau ditentang atau langsung dimatikan itu akan bikin anak-anak sekarang tuh lebih mudah untuk berontak daripada zaman dulu gitu ya. Ini yang ketiga, beri ruang untuk kreativitas mereka. Lalu kemudian yang keempat adalah teman-teman yang pastinya adalah memberikan mereka lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang sehat ini yang pertama harus mereka dapatkan di rumah. Karena anak-anak itu banyak sekarang yang tidak betah di rumah. Banyak anak-anak yang mereka merasa bahwa orang tuanya kurang asik. Banyak anak-anak yang merasa bahwa orang tuanya terlalu monoton gitu. Maka mereka butuh lingkungan yang sehat itu. Ada banyak anak-anak yang mereka mengalami depresi, insecure, dan lain sebagainya gitu ya. Itu bukan di dunia luar. Itu bukan di dunia luar. Kita siang ping. Bukan di dunia luar, tetapi di dalam lingkungan rumahnya sendiri. Ini contoh mudahnya saja ya, gini. Kalau zaman dulu kita diomongin sama orang tua kita misalnya, kok gendut amat sih? Kok kurus amat sih? Misalnya gitu. Itu kita mungkin tidak ada perlawanan ya. Paling cuma kesel di dalam hati gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang ketika mereka dikatakan begitu, mereka lebih mudah insecure dan akibatnya bisa macam-macam. Anak-anak sekarang memang di satu sisi mereka kreatif, tapi di sisi yang lain daya tahan mereka terhadap tekanan-tekanan psikis itu menurut saya dibandingkan dengan zaman kita dulu mereka sekarang lebih rentan. Mereka lebih mudah untuk menyakiti diri sendiri, ya. Kemudian mereka juga lebih mudah untuk sampai bunuh diri ya Mbak Fit. Akan ada anak SMP yang bunuh diri ya dan lain sebagainya. Mereka lebih mudah melakukan pembulian terhadap orang lain karena mereka dibully di rumah sehingga di luar mereka menunjukkan keegoan dan keakuannya gitu. Nah, sehingga lingkungan yang sehat itu perlu kita ciptakan untuk anak-anak kita. Karena itu tadi ya, saya merasakan itu tadi sih Mbak Fit, bahwa daya tahan emosional dan psikis anak-anak sekarang tuh beda zaman kita dulu. Apa sih penyebabnya? Salah satu yang saya lihat dominan adalah anak-anak kita hidup di zaman semua yang serba instan. Iya. Itu bikin jadi mereka tuh pokoknya taunya beres gitu ya. Terus ya beda ya zaman kita dulu gitu. Kita belajar untuk berproses, bersabar untuk nunggu masakan matang aja itu sebuah proses kesabaran ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan lapar bikin Indomie kurang dari 5 menit jadi udah pakai kornet, udah pakai sayur apa segala macam kan gitu ya. Jadi keempat ini yang perlu memberikan lingkungan yang sehat buat mereka dan itu dimulai dari rumah. Maka konsep Baiti Janati itu tidak sekedar hanya lip service saja, tapi betul-betul bisa kita ciptakan di dalam rumah kita. Bagaimana bisa membuat rumah menjadi Baiti Janati? Hal pertama yang harus ada adalah selalu ada Al-Quran di rumah kita. Itu penting banget. Kenapa? Karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, kata Rasul apa? Kayak kuburan. Maka bagaimana mungkin dia akan menjadi surga kalau dia kayak kuburan? Jadi kita harus kembali dulu bermuhasabah sebagai orang tua. Apakah Al-Quran sudah setiap hari kita gaungkan di rumah kita? Bukan murotal ya, tapi lisan kita sendiri. Atau lisan suami kita. Atau lisan anak-anak kita. Sudahkah Al-Quran itu hidup di rumah kita? Kalau belum, hidupkan. Karena itu yang akan menjadi kunci pembuka surga di rumah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menjadikan rumah kita sebagai Baiti Jannati adalah pastikan setiap rezeki yang didapat oleh suami kita atau kita adalah rezeki yang halal. Kalau rezekinya sudah halal, dia akan berkah. Allah turunkan berkah di rumah kita. Kecil sih,
di hati tenang. Rumah kecil sih, tapi tanaman hijau semua. Yang sekali keluar kejual lumayan, dapat puluhan juta, gitu kan ya. Jadi itu tuh bikin kita tenang gitu loh teman-teman. Terus apa lagi? Anak-anak disuapi dengan makanan yang halal, diberikan minum dengan minuman halal. Itu jadi darah dan daging buat mereka, jadi energi mereka buat sekolah, buat belajar, buat berteman dan lain sebagainya. Itu tuh jadi filter buat mereka. Jadi kadang-kadang kita ngelihat bahwa ini anak susah banget sih diatur, ini anak susah banget sih dikasih tahu. Kita pernah nggak untuk bertanya lagi ke dalam diri kita, kemarin yang aku kasih makan, makanannya datangnya dari rezeki yang halal nggak ya? Mungkin zatnya halal, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya? Mungkin di situ masih ada yang subhannya. Mungkin di situ masih ada yang abu-abunya. Nah, jadi di situlah kemudian kita harus muhasabah lagi. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menjadikan rumah tangga kita sebagai baiti jannati ya? Bagaimana menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga baiti jannati adalah memberikan kepercayaan. Gini deh, kita nggak usah ngasih kepercayaan sama anak dulu deh. Apakah kita sebagai suami istri sudah saling memberikan kepercayaan satu dengan yang lain? Itu aja udah akan jadi contoh teman-teman buat anak-anak kita. Jadi kita bicara sama anak-anak kita, Bunda percaya kok sama kamu, Bunda percaya kok sama kamu. Tapi kita sendiri nggak percaya sama bapaknya anak-anak. Gitu. Itu masalah besar. Jadi sebuah konsep ya. Mbak Fitri. Ya. Waktunya. Oh iya. Satu lagi. Oh, satu poin lagi ya. Baik. Janji satu lagi. Kalau nggak satu lagi, saya out. Oh, jangan gitu. Terakhir. Nah ini ya teman-teman, ini yang terakhir ya, memberikan kepercayaan. Nah kepercayaan ini penting sebelum kita berikan kepada anak-anak kita, maka di antara suami istri sendiri kita sudah saling percaya belum? Banyak di antara kita yang bermasalah dengan kepercayaan sebetulnya. Ya, dengan suami dan ayah bundanya ya. Itu yang paling bermasalah. Yang pertama misalnya kepercayaan dari sisi finansial. Banyak di antara rumah tangga yang suami dan istrinya saling tidak percaya dari sisi finansial. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan dari sisi menjaga kepercayaan ketika salah satunya di luar rumah. Ada tipe istri yang suaminya baru keluar 5 menit udah ditanyain ya makan siang sama siapa ditanyain dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mungkin kemudian anak-anak bisa mendapatkan contoh yang namanya trust. Kalau dia melihat ayah dan ibunya sendiri saling tidak percaya dan itu akan terasa kok teman-teman kepada anak-anak kita. Nah, setidaknya beberapa hal ini ya yang bisa mudah-mudahan menjadi contoh menjadi masukan dan insight buat teman-teman semua bagaimana kemudian bisa mendidik anak-anak kita di era milenial seperti ini. Tantangannya memang sangat berat, apalagi satu catatan terakhir, kita tidak hidup di dalam sebuah sistem yang Islami dan ini masalah besar. It's a very biggest problem sekarang ini. Jadi semua masalah yang terkait dengan bagaimana mendidik anak-anak, kemudian memberikan kepercayaan kepada suami tadi, menjadikan rumah tangga sebagai baiti dan jannati dan sebagainya, itu insya Allah akan lebih mudah kita selesaikan kalau kita hidup di bawah sebuah atap dengan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi sayangnya saat ini tuh nggak ada, sehingga kita harus bekerja keras sendiri. Tetapi mudah-mudahan bersama dengan teman-teman yang ada di One Week One Ayah, kita jadi nggak sendirian. Kita bareng-bareng untuk terus saling menciptakan lingkungan yang sehat buat anak-anak kita dan saling menitipkan anak kita masing-masing. Sebagian dari kita mungkin cuma punya anak biologis kayak Mbak Fitri 3, kayak saya baru 2, misal begitu. Mungkin teman-teman di sini ada 4 atau 5, tetapi kita punya banyak anak-anak ideologis di sini. Anak Mbak Fitri anak saya juga. Anak teman-teman di sini juga anak saya gitu ya. Anak saya juga adalah anak teman-teman. Maka ayo kita saling menitipkan anak-anak kita, kemudian juga saling bantu, saling jaga dan menciptakan lingkungan sehat buat anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita menjadi orang tua dengan anak-anak yang hebat di masa milenial seperti ini, tidak sekedar hebat tapi menjadi anak-anak yang soleh dan salehah dan menjadi pejuang agama Allah. Mohon maaf lahir batin, waktunya agak kepanjangan. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya karena lebih kita pengen kasih kesempatan juga untuk bunda-bunda solihah di sini yang hadir untuk bisa langsung bertanya dengan kan gitu kan. Tapi kan tadi poin-poinnya tuh adalah semua fakta yang ada hari ini adalah bisa menjadi peluang juga tantangan. Ada peluangnya juga gitu ya kan. Kemajuan teknologi itu bisa jadi peluang juga gitu untuk kita berinovasi mendidik anak-anak gitu kan. Cuman kendalanya adalah
karena tadi tidak ada saringan gitu, tidak ada filter gitu kan buat anak-anak gitu. Nah, tentunya tadi Umumu juga sudah sharing tips-tipsnya gitu. Yang pertama tadi mendekatkan diri dengan anak-anak tapi tetap menjaga adabnya antara anak dengan orang tua. Kemudian yang kedua mencari cara menghabiskan energi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif tapi yang mereka suka. Jangan sampai kita maksain gitu ya. Ini menurut kita baik tapi anak-anak tuh udah ilfeel, udah nggak mood gitu ya dengan aktivitas itu. Kemudian yang ketiga memberi ruang untuk kreativitas mereka, dan yang keempat lingkungan yang sehat, yang ini juga nggak kalah penting. Dan tadi Umum meng-highlight bahwa ini menjadi persoalan besar ketika kita hidup tanpa dinaungi oleh syariat Islam itu sendiri Umum ya. Jadi kita berjuang sendiri dari rumah-rumah kita dengan keterbatasan kita, ilmu kita untuk bisa bertahan membentengi diri dari hal itu semua gitu ya. Nah, oke, kalau begitu langsung saja saya kasih kesempatan untuk bunda-bunda soleh sekalian untuk bertanya. Ini panitia boleh saya langsung kasih yang raise hand atau mau saya bacakan dulu chat-chatnya? Saya bacakan chat dulu. Gimana Mbak Fitri? Ya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya raise hand, boleh dibaca chat dulu. Belum ada kan yang raise hand ya? Oke, saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat ya Umu. Assalamualaikum Umu, saya Bunda Tri. Bagaimana menurut Umu soal anak saya yang usianya sekarang 15 tahun yang mencari tambahan uang jajan dengan menjual account game, apakah itu diperbolehkan? Karena saya ragu apakah itu boleh atau tidak seperti itu. Iya. Jadi udah mulai bisa cari duit sendiri ya, alhamdulillah. Ya. Di satu sisi kita, di satu sisi kita seneng karena anak kita udah mulai mandiri secara finansial ya. Tetapi memang yang menjadi concern kita adalah produk yang dijual, apakah boleh atau enggak. Nah sekarang gini, memang harus dilihat. Sekarang itu tidak semua game itu bagus dan edukatif. Ada game-game yang dia maaf ya menjadi konten betul gitu. Nah itu tuh di situ tuh concern kita bersama. Jadi kalau misalnya Bunda Tri memang punya waktu untuk ngobrol sama anak, coba ditanya gitu. Mungkin dia Ikhwan ya, abang boleh nggak Bunda lihat satu gamenya gitu, lihat aja gitu, karena anak-anak itu sebetulnya senang kok kalau kita masuk ke dalam dunianya mereka. Jadi coba lihat satu gamenya, oh aman gitu, nanti next time lihat lagi satu gamenya lagi, oh aman gitu. Pokoknya yang penting tidak ada konten-konten seksual, kemudian tidak ada konten ada Mobile Legend katanya. Oke, nah kalau Mobile Legend itu setahu saya ada itunya ya, Abang? Ada beberapa karakternya yang tidak baik gitu ya, yang di Mobile Legend. Saran saya sebaiknya nggak diambil account yang seperti itu. Tapi ada banyak kok sebetulnya account games yang saya tahu di situ nggak ada karakter yang yang minimal mereka nggak berpakaian seksi. Nah itu setahu saya ada tuh beberapa, cuma saya nggak tahu namanya apa. Jadi kalau kayak gitu dideketin dulu Bunda, jangan langsung bilang enggak atau jangan langsung ditarik gitu ya, tapi diberikan pemahaman dulu, karena seseorang akan ikhlas untuk berubah ketika dia sudah diberikan pemahaman yang benar. Tapi dia nggak akan mau berubah kalau kita sistemnya maksa, doktrin, ngancem, tanpa memberikan pemahaman kepada dia. Karena seseorang itu akan berubah perilakunya berdasarkan apa yang dia pahami. Maka pahamkan dulu, baru dirubah gitu. Kuncinya itu ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi semangatnya untuk mau mencari uang itu udah harus kita support ya. Gitu ya Umu ya. Oke, tinggal kita berusaha untuk menyelami aja dunianya biar kita tuh bisa ngasih arahan gitu kan dan nggak terkesan didikte. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Umu Sajat dan Bunda Soleha semua. Umu dalam mendidik anak yang baik salah satu faktornya adalah lingkungan. Lalu bagaimanakah sebaiknya pendidikan anak yang memang ada dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya itu kebetulan tidak kondusif? Seperti itu. Ya. Ini tuh juga jadi concern ya buat kita. Jadi gini, teman-teman, pilihannya sebetulnya ada dua. Yang pertama tetap bertahan di situ, tapi kita nggak cuma berusaha untuk melindungi anak kita, tetapi pelan-pelan berusaha untuk mempengaruhi lingkungan. Itu pilihan pertama.
Jadi jangan biarkan kita jadi objek di situ, tapi kita yang harus jadi subjek. Mulai dari misalnya nggak apa-apa di teras rumah kita yang kecil kita bikin belajar Iqra gratis tiap sore. Itu kan sebetulnya yang bisa kita lakukan ya. Atau misalnya kita bikin kumpul-kumpul bareng sama ibu-ibu ada arisan, terus kita yang bikin nambahin satu ide, Bu gimana kalau kita misalnya nggak cuma arisan tapi ditambahin ada tausiah setengah jam aja misalnya gitu ya. Kemudian kita carikan gurunya. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif. Atau ketika kita cukup dekat atau mengenal pihak DKM-nya, coba buatkan kajian rutin di sana khusus untuk bapak-bapak, mungkin di Ahad subuh misalnya begitu. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Itu yang satu. Kalau tidak memungkinkan untuk kita bisa mencari lingkungan yang lebih baik daripada itu ya, karena mungkin keterbatasan dari sisi akses ekonomi dan lain sebagainya pertama. Jadi walaupun kita ada di situ, jangan bersikap ya udah deh aku pasrah aja, aku nyerah aja, gimana caranya aku soalnya kan udah nggak bisa keluar dari sini. Nggak. Ini bukan kodok, ini tuh masih dalam wilayah ikhtiar. Jadi ikhtiarkan yang terbaik, jadilah subjek perubahan, jangan mau menjadi objek yang diobok-obok sama orang. Satu. Kemudian yang kedua, kalau posisinya kita bisa pindah dari lingkungan itu dan kita bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik dari itu, ya boleh saja. Dan itu juga maksudnya pilihan yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita juga mencontoh dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau sudah mencoba bertahan 13 tahun di Mekah, tapi kemudian kondisi tidak kondusif juga pada saat itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? Ya pindah dulu. Tapi pindah dulunya bukan untuk benar-benar ninggalin Mekah kan, tapi akan balik lagi untuk menaklukkan dengan Islam. Nah, itu dilakukan oleh Rasul. Jadi kalau misalnya saya pindah, boleh nggak? Kalau memang kondisinya memungkinkan, kemudian memang rezeki juga ada, lalu kemudian ada lingkungan yang kita tahu, itu juga lingkungan yang lebih baik. Nah, kita pindah saja, tapi sebelum kita pindah, pastikan juga kita sudah melakukan survei secara menyeluruh, mendalam terhadap lingkungan baru yang mau kita masuki. Kan itu juga yang dicontohkan oleh Rasul ya. Gimana waktu Rasul mau pindah ke Madinah itu kan Rasul nggak langsung, ya udah kita pindah begitu kan gitu ya. Tapi mengirim utusan dulu, mengirim Mus'ab, cek Mus'ab kondisi di sana gimana, kesiapan di sana gimana. Kita juga harus kayak gitu. Jadi keputusan kita untuk pindah pun nanti bukan keputusan emosional sesaat Mbak Fitri dan teman-teman, tapi adalah keputusan yang memang sudah kita pertimbangkan dari A sampai Z-nya. Sehingga ketika kita pindah tidak membawa masalah baru. Jangan sampai ketika kita pindah, iya tuh kan kenapa pindah, tahu gitu mendingan kemarin kita nggak usah pindah, bla bla bla, itu jadi masalah baru nanti ya. Kalau kayak gitu. Jadi dua pilihannya ya, nanti tinggal dilihat bagaimana kondisinya. Tinggal disesuaikan saja. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Masya Allah, Masya Allah. Ini ternyata pertanyaannya semakin banyak. Apakah panitia saya masih boleh membacakan pertanyaan berikutnya? Oh, masih bisa Umu. Baik, bismillah. Kita lanjut. Assalamualaikum Umu, saya mau bertanya untuk poin kedua terkait menghabiskan energi anak untuk yang positif. Mungkin ini tidak mudah ya, karena banyak kita menemukan anak yang terbiasa sibuk dengan positif, apa saja sekolah yang full day, maksudnya ya anak yang sibuk dengan full day school. Berakhir dengan mencari kebebasan saat dia punya peluang untuk santai atau meluapkan hatinya ke arah yang negatif. Menurut Umu bagaimana menyikapi fakta ya kan karena kondisi sekolah ini masih online kayak gini gitu loh Umu. Ya, sebetulnya nggak cuma anak-anak ya, kita juga orang tua juga kalau udah ketemu sama rutinitas berminggu-minggu, berbulan-bulan juga puyeng ya kepalanya ya. Jadi kita juga butuh adanya refreshment ya, anak-anak juga kayak gitu, sama sebetulnya kayak kita. Nah, biasanya kalau kita sendiri deh sebagai orang tua gitu, kalau nyari refreshment gitu, itu kemana? Ke hal-hal yang kita sukai kan? Apa yang kita senengin? Mungkin ada yang sukanya makan, mungkin ada yang sukanya jalan, mungkin ada yang sukanya cuma ngobrol, mungkin ada yang sukanya cuma ke salon, misalnya begitu ya. Nah, anak-anak juga kayak gitu. Nah, kita nih sebagai orang tua, kan yang paling kenal sama anak kita kan. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa hobi dia, dan lain sebagainya. Ya beri dia ruang untuk menghabiskan energinya dia di hal yang dia suka itu. Hal yang dia suka itu, tapi halnya nggak baik. Misalnya yang dia suka itu adalah ngegame, misalnya begitu ya. Kan ada ya anak-anak yang menghabiskan waktunya untuk itu gitu. Saya juga mengalami PR itu kok teman-teman. Jadi kebetulan sekarang ini saya dititipi sama kakak untuk menjaga anaknya yang paling gede karena kebetulan kuliah di Bogor gitu ya. Jadi kakak nitipin ke saya gitu, titip ya gitu. Dan anaknya ini tipe yang gamer banget. Ya Bang ya? Tipe gamer banget begitu yang dia itu bisa tidur baru jam 3 atau jam 4 pagi.
Kebayang ya, itu waktu pertama datang tuh saya juga bingung, ini gimana caranya ya bisa masuk nih ke abang gitu. Tapi kunci yang saya lakukan yang pertama adalah saya sering banget ngajak dia ngobrol. Terus dia nggak saya bedakan sama anak saya gitu ya. Semua hal itu saya perlakukan sama. Kemudian yang kedua adalah saya biarkan dulu di awal dia dengan gamenya gitu. Nggak dikasih perlawanan dulu gitu. Kita biarin aja dia baru tidur jam 3, jam 4 dan lain sebagainya, saya biarkan dulu gitu. Nah, setelah itu pelan-pelan saya baru mulai masuk. Abang, tadi malam misalnya tidur jam berapa, Nak? Baru tidur jam 3, Umi, katanya gitu. Terus subuh abang jam berapa? Abang baru subuh jam 6, karena dia tinggalnya tidak satu rumah dengan saya ya, teman-teman. Baru tidur jam 6, Umi, dia bilang gitu. Abang tahu subuh jam berapa, Nak? Iya, Umi, jam 4:30. Kenapa baru jam 6 subuhnya? Itu namanya duha subuh, saya bilang gitu. Nanti nggak kecatat pahala abang saya, abang udah nanggung dosa sendiri, Nak, gitu. Itu dia kan mikir sebetulnya, kan? Terus kalau misalnya abang meninggal besok gimana? Saya bilang gitu. Oh iya Umi, udah pelan, butuh waktu berbulan-bulan sebetulnya teman-teman. Sampai sekarang dia sudah bisa menghilangkan kebiasaan gamenya belum? Belum. Tapi sudah jauh lebih mendingan daripada awal-awal dulu ketika dia datang. Kalau kemarin-kemarin dia jam 3 subuh baru tidur, kalau sekarang udah lumayan lah, jam 12 malam dia udah tidur. Itu menurut saya udah merupakan sebuah peningkatan dan kita harus memberikan apresiasi untuk itu gitu ya. Jadi nggak bisa sebuah kebiasaan itu tuh diubah hanya dalam waktu hitungan jam atau hitungan hari. Kita juga butuh kesabaran untuk itu gitu. Nah, itu jadi kita tuh nemenin orang luar sabar, giliran nemenin anak sendiri kurang sabar. Banyak istighfar gitu apa. Saya tahu itu kenapa gitu. Kadang-kadang saya sendiri juga kayak gitu kok teman-teman. Apa ya? Karena kita punya ekspektasi terlalu tinggi kepada anak-anak kita. Rasa sayang kita yang terlalu tinggi itu kadang-kadang membuat kita tidak sabar akhirnya menemani mereka berproses. Jadi kalau mereka punya energi sisa, biarkan dengan berikan ruang untuk apa yang mereka suka gitu ya. Tapi kalau menurut kita apa yang mereka suka itu yang bukan dekat dengan Islam, biarkan dulu sambil terus diawasi dan pelan-pelan kita masuk, insya Allah seiring dengan doa kita, seiring dengan lembutnya hati anak-anak kita, seiring dengan sujud-sujud panjang yang kita lakukan dan ikhtiar yang kita lakukan bersama dengan suami ya, nggak boleh jalan sendiri ya, insya Allah itu akan mampu mengubah anak-anak kita dan nanti kita akan bisa punya kegiatan positif bersama dengan mereka insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Umu, ya kan? Ini pertanyaannya seperti ini nih. Tadi Umu sudah sampaikan bahwa di negara kita tuh masih jauh dari sistem Islam, apalagi sistem pendidikannya. Sistem pendidikan kita kan masih konvensional. Nah, menurut Umu masih diperlukan nggak sih pendidikan itu seperti ada jenjang TK, SD gitu kan? Di zaman yang sekarang ini serba teknologi gitu. Menurut Umu seperti apa? Iya, kalau menurut saya yang namanya jenjang pendidikan itu tetap diperlukan ya. Kenapa? Karena jenjang pendidikan itu kan disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak. Yeah. Jadi orang itu kan kalau berpikir itu kan dia punya level ya, punya tingkatan. Itu sebabnya kenapa di dalam Islam itu kan ada istilah akil. Yeah. Itu adalah masa di mana anak-anak kita itu sebetulnya seharusnya tuh dia sudah bisa berpikir membedakan antara halal haram, baik buruk, benar salah. Walaupun pada faktanya sekarang banyak anak yang baliknya duluan tapi akilnya mungkin baru 10 tahun kemudian gitu. Atau baru 20 tahun kemudian baru akil gitu. Tapi itu PR banget buat kita sebetulnya bagaimana menjadikan anak-anak kita di masa mereka balik, mereka juga akil di saat yang sama atau lebih kurang sedikit lah gitu. Nah, jadi jenjang pendidikan itu menurut saya tetap perlu ada dan memang di masa Rasulullah sendiri pun tetap ada itu kan ada kutab ya, ada kutab 1, kutab 2, kutab 3 dan seterusnya gitu. Itu menunjukkan bahwa jenjang ya. Betul, ada marhalahnya, ada tahapannya dan itu menunjukkan memang berdasarkan kemampuan berpikir anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cuma sekarang ini kalau kita lihat bagaimana sistem pendidikan di kita, pertama ini menjadi concern utama saya teman-teman adalah pendidikan yang tidak berbasis akidah Islam. Itu masalah dasar banget. Jadi malah bukan yang berkaitan dengan teknologi, sains dan lain sebagainya menurut saya Mbak Fitri dan teman-teman. Concern saya bukan di situ dan masalah utamanya bukan di situ, tapi ketika sebagian besar sistem pendidikan yang ada sekarang tidak berbasis kepada akidah Islam itu menjadi masalah utama. Kalau seandainya sistem pendidikan saat ini yang di arrange oleh negara ya itu berbasis kepada akidah Islam. Mau anak kita menjadi profesor pun, dia harus jadi profesor yang solih. Mau anak kita mau jadi dokter pun, dia kan jadi dokter yang nggak mata duitan.
Ya, kalau anak kita menjadi desainer pun dia akan tahu apa batasan taswir dan lain sebagainya. Iya. Dia akan tahu itu. Jadi intinya adalah kita tuh sekarang kerja sendiri ketika kita mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena sebagian besar ya yang mendominasi sistem pendidikan saat ini karena Diknas masih ada di bawah pemerintah, Diknas adalah punya pemerintah dan pemerintah kita belum mau membuat sebuah sistem yang islami sehingga kita menjadi kerja keras sendiri gitu. Nah, ada sih beberapa alternatif pilihan begitu ya, sekolah-sekolah Islam yang sekarang sudah mulai berbasis akidah Islam. Tapi itu pun menurut saya kita harus tetap harus hati-hati melihatnya karena ada begini. Ada tipe sekolah yang dia memang betul-betul menerapkan akidah Islam. Alhamdulillah kalau teman-teman bisa mendapatkan itu. Tetapi ada juga sekolah yang hanya memberikan suasana Islami. Tapi bukan betul-betul membentuk anak kita berkarakter Islam, enggak. Contohnya apa? Oke, sampai di sekolah dia pakai kerudung, keluar dari sekolah, gerah amat sih, gitu. Jadi itu suasananya saja. Sementara itu bayarannya udah mahal banget. Itu ada ya? Ada. Terus gimana dong apa yang harus saya lakukan di sana? Kalau kita mau milihin sekolah sama anak-anak, kita mesti cerewet. Datengin sekolahnya, tanya gurunya, tanya kurikulumnya, tanya bagaimana gurunya memperlakukan anak-anaknya. Lihat bagaimana sikap antar guru satu dengan yang lain, itu akan menunjukkan bagaimana warna sekolah itu. Lagi-lagi ya, karena sekarang kita tidak dibantu oleh pemerintah yang melindungi kita, itu membuat kita harus kerja keras sendiri untuk mencari sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi yang pertama, jenjang pendidikan tetap butuh ada. Yang kedua, masalah utamanya adalah soal akidah Islam. Yang ketiga, kalau kita bisa dapatkan sekolah yang bisa membantu kita untuk menanamkan akidah Islam kepada anak-anak kita, itu bagus banget. Tapi jangan lupa yang keempat, tetap tugas utama kita sebagai ibu, sebagai umun, warobbatul bait gitu ya. Kemudian kita menjadi madrasatul ula buat anak-anak kita. Jadi sebetulnya penanaman akidah itu nggak bisa kita serahkan kepada pihak sekolah, tapi dari kita dulu yang ada di rumah. Masya Allah, tabarakallah Umu. Dan sepertinya juga waktu yang membatasi nih Umu pertemuan kita, dan Umu juga lagi safari dakwah ya mendampingi UFK. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Fatilah, jazakumullah khairan. Umu saja untuk ilmunya. Mungkin ada pesan terakhir untuk kami semua, Umu? Ya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah tetap semangat untuk menjadi orang tua yang solihah buat anak-anak kita gitu ya. Saya tahu tantangannya pasti saya berat lagi Zoom sekali. sekolah, Le. Saya tahu tantangannya pasti berat sekali ya buat menjadi orang tua yang solihah di masa seperti ini. Tapi ikhtiar maksimal bisa tetap kita kerjakan teman-teman. Dan jangan lupa gitu ya, karena ini adalah komunitas One Week One Ayat, tetap dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan juga kepada kita. Dan tidak hanya cukup menjadi orang tua yang solihah, tetapi jadilah seorang muslimah yang solihah juga ya, yang akan mendorong munculnya pemimpin-pemimpin baru yang Islami, yang mereka mencintai rakyatnya dan rakyat yang mencintainya. Dan mudah-mudahan di generasi-generasi setelahnya ya, para orang-orang tua akan lebih mudah untuk menjadikan anak-anak mereka yang solih dan solihah. Kenapa? Karena sistem mendukung mereka, tidak seperti di masa kita sekarang. Mudah-mudahan. Saya mohon maaf lahir batin tidak bisa menemani teman-teman sampai selesai, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ustazah Nurul. Teman-teman akan belajar banyak kepada beliau. Kalau bukan karena keterbatasan waktu, saya juga sangat ingin sekali bisa duduk menjadi murid dan berguru dengan Ustazah Nurul. Mohon sampaikan salam takzim saya buat beliau ya, dan teman-teman semuanya sehat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang jauh lebih berkah daripada ini. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman, pengurus dan juga Mbak Fitri. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Umu Sajat. Nah, sahabat solihah semua, itulah tadi sudah sama-sama kita simak bersama ya materi yang sungguh luar biasa. Banyak pengalaman-pengalaman beliau dalam mendidik putra-putranya gitu ya. Dan insya Allah bisa kita ambil pelajarannya. Dan jangan kemana-mana karena masih ada satu pemateri lagi yang ini kalau menurut Fitri juga cukup penting ya, sangat-sangat penting karena kita akan belajar dari beliau bagaimana kemudian menerapkan pendidikan ala Nabi, ala Rasulullah SAW yang tentunya sifat pengajaran beliau adalah sumulatil zaman gitu, bakal bisa diaplikasikan sampai akhir zaman seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Apa semua masih semangat? Apa kita perlu bikin challenge nih?
Kita lanjut aja atau mau break dulu, ice breaking dulu nih Mbak Fitri? Enaknya seperti apa? Lanjut aja dulu. Lanjut ya, baik. Langsung saja saya akan membacakan CV pemateri yang kedua. Boleh dibuka? Masya Allah, hari ini kita betul-betul dibekali ya oleh pemateri-pemateri yang luar biasa. Nah, saya akan membacakan CV singkat dari pemateri kita. Sebentar, kurang kelihatan nih kalau di saya, maaf. Sebentar, iya, saya akan bacakan di sini ya. Ya, pemateri kita yang kedua adalah Dr. Nurul Hikmah, MA. Beliau adalah praktisi pendidikan, trainer nasional sekolah tahfiz. Pendidikan beliau adalah S1 di STAIN Bengkulu, S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S3 di PT IKI Jakarta, dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktivitas beliau adalah seorang dosen DPK PT IKI Jakarta, kemudian juga konsultan sekolah tahfiz, membina karantina tahfiz Indonesia, program tahfiz Indonesia ya 2014 sampai 2015, kemudian juga trainer nasional sekolah tahfiz, trainer nasional kurikulum tahfiz berbasis Al-Quran, trainer nasional metode menghafal sejak usia 0 tahun, ketua Yayasan Bait Qurani, dan mudirah Pondok Pesantren Bait Qurani, direktur Supercamp Tahfiz, dan direktur Klinik Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali. Langsung saja kita sapa bersama Ustazah Nurul. Assalamualaikum. Saya dengar beliau hari ini agak kurang sehat ya. Mari coba kita sama-sama sapa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah Nurul, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, binikmatillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Fitri dapat informasi ini katanya agak sesak ya ya nafasnya hari ini. Iya. Insya Allah teman-teman semua juga tetap semangat untuk mendengarkan materi dari ya. Ya, sebelum itu juga saya ingin menyampaikan kepada bunda-bunda solihah yang menyimak bahwa jangan lupa setelah ini nanti akan saya buka lagi sesi pertanyaan. Jadi silahkan mencatat, serap sebanyak-banyaknya ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurul. Tafadhali Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Semoga kita semua ditunjuk oleh Allah mampu lahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang mampu mewarnai peradaban, generasi sehebat para sahabat tabi'ut tabi'in yang lahir berdasarkan arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi-generasi pertama yang tangguh, yang mampu membawa Islam jaya. Kalau kita punya keinginan, ingin menjadi orang hebat, tentu kita bergurunya dengan orang yang hebat juga. Kalau kita ingin punya usaha sukses bakso, bergurulah pada orang yang sudah punya kesuksesan di usaha bakso itu. Tiru dari A sampai Z langkah mereka sukses. Kalau kita ingin sukses di bidang pendidikan, dalam lembaga pendidikan, contohlah lembaga pendidikan hebat seperti apa yang ada, ikuti dari A sampai Z.
Tak ada generasi yang lebih hebat dari generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi para sahabat yang tangguh, yang kuat akidah wa syariahnya. Sudah layaklah, sudah patut kita meniru, mengikuti jejak-jejak pendidikan yang Rasulullah sudah contohkan. Bagaimana caranya? Hal yang sangat mudah, hal yang sangat dekat pada kita. Satu saja kuncinya, penuhi hak anak. Penuhi hak anak. Salah sekali jika orang mengatakan bahwasannya Islam itu adalah agama yang sangat tidak ramah terhadap anak. Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya menjelaskan bahwasannya kita sangat diwajibkan memenuhi hak anak yang kemudian menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Tentu di dalam Islam hak anak itu ya hak Allah di atas hak anak. Artinya hak anak itu sudah ditetapkan oleh Allah secara mutlak. Sudah dijelaskan secara rinci. Nanti jangan sampai kita menjadi orang tua, menjadi ibu yang tidak memenuhi hak anak. Suatu saat di hari kiamat ada anak yang menuntut kepada Allah tidak mau dimasukkan ke api neraka. Dia menuntut. Apa tuntutannya? Ya Allah, kok saya masuk api neraka? Saya begini kan karena orang tua. Seorang ayah akan dituntut oleh anaknya. Tetapi jangan ingat, jangan berbangga hati dulu. Jangan senang dulu, tuh ayahnya akan dituntut oleh anaknya di hari kiamat. Ayah akan dituntut oleh anak di hari kiamat. Karena apa? Karena ibunya. Kita akan dipermalukan oleh anak kita sendiri di hadapan Allah. Apa? Dengan kata-kata, dengan kalimat seperti apa? Wahai ayahku, kenapa dulu kau pilihkan aku ibu seperti ini? Sehingga aku bisa menjadi ahli neraka. Itu penghinaan yang luar biasa di hari kiamat. Nah, jangan sampai kita menjadi sosok ibu yang seperti itu. Penuhi hak anak. Apa? Hak pertama adalah penuhi rasa kasih sayang. Sayangi anak. Sayangi dengan sepenuh jiwa raga. Baik disayang, buruk disayang. Melakukan kebaikan disayang, melakukan keburukan tetap disayang. Tidak ada itu dia secara sadar. Mengapa dia melakukan keburukan? Karena dia anggap keburukan itu adalah kebaikan. Apa? Ya kita orang tua yang menjelaskan sesuatu yang dididik oleh anak itu adalah sesuatu yang berikutnya. Kalau kita tidak memberikan kasih sayang kepada anak, buat apa dia bertahan? Nah, salah satunya dengan cara seperti itu. Nah, nanti juga bisa dengan cara hidroksilabilah, ya, dengan cara khusyuk. Jadi dia khusyuk, berpikir, berhidroksilabilah, hatinya sampai merasakan dilihat oleh Allah, seakan-akan dia dipantau betul oleh Allah. Kalau memang rasa dendam sama orang tua itu buruk, tanya dia mau nggak dilepas. Kalau dia mau dilepas, bisa dilepas. Bisa dilepas itu.
dengan berpikir asosiasi nanti. Dalam Islam berpikir qiyas namanya. Yes. Nah, berpikir qiyas dia namanya. Kalau di dalam psikologi berpikir asosiasi. Asosiasi. Jadi dia bayangkan rasa marahnya ke orang tuanya itu, dia bayangkan, kemudian dia bayangkan juga betapa ganasnya neraka itu. Terus dia berada di tepi neraka itu. Kapan munculkan rasa marahnya itu ke orang tua, maka ketika muncul itu, jatuhkan tubuhnya itu ke neraka itu. Sudah gambarkan begitu. Nah, itu salah satu terapinya. Masya Allah, Masya Allah. Gitu gambarannya. Ya, Masya Allah Ustazah. Itu betul-betul apa ya, ini ilmu yang baru buat Fitri sendiri Ustazah. Jadi banyak hal yang ternyata memang nggak cukup nih gitu kan, dengan satu kali pertemuan aja. Betul ya bunda-bunda sekalian semua ya. Kita rasanya haus terus ya dengan ilmu-ilmu mengenai parenting, khususnya pendidikan ala Nabi, ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, barakallahu fikum Ustazah Nurul atas atas pemaparan materinya. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustazah untuk sebagai kesimpulan? Iya. Pernah satu masa kita lahirkan anak kita dengan bahagia untuk kehidupannya di bumi ini, walaupun menumpahkan darah dan akan melepaskan nyawa. Kenapa? Untuk kehidupan di surga kita dan dia, kita tidak mau mengorbankan apa yang kita suka, padahal itu melanggar syariat. Kita sadar, dengan cara kita meninggalkan itu, kita tidak akan pernah mati karena itu, karena mati karena ajal. Itu aja. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kayaknya kita terus ya dibikin terharu gitu ya dengan materi-materi. Saya lihat juga bunda-bunda di rumah kayaknya tuh terhenyak gitu ya. Ini materi yang sungguh sangat dalam gitu ya buat kita. Tapi ternyata waktu juga yang harus Ana pamit dulu ya. Baik, tafadhol Ustazah. Semoga cepat sehat, Ustazah, sehat selalu. Amin. Baik. Ya, dengan berakhirnya tadi materi yang disampaikan oleh Ustazah Nurul, saya juga harus undur diri gitu ya, dan akan menyerahkan kembali acara ini kepada Mbak Fitri MC seperti itu. Saya mohon pamit juga, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mbak Fitri MC, silakan. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Mbak Fitri Muslimah dan Ustazah Nurul, mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, kita kalau mendengar ini kita sepertinya jauh dari kata orang tua yang layak gitu ya, masih banyak PR yang harus kita kerjakan ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat di sini tadi kita ambil benang merahnya ya, memang peran negara dan peran orang tua ini saling bersinergi gitu ya. Tidak hanya cukup peran orang tua ataupun negara, tapi memang semua ya, lingkungan juga sangat berperan gitu ya. Nah, sehingga di sini sepertinya waktu yang 2 jam kurang lebih ini tidak cukup ya bunda-bunda untuk kita berbicara terkait anak. Nah, kami di sini membuka ruang gitu ya, membuka ruang jika ibu-ibu ingin diskusi ya dengan terkait anak gitu ya, materi anak itu di One With One Ayat, nanti bisa menghubungi panitia gitu ya, atau misalkan menghubungi yang mengundang tadi gitu ya. Jadi kita membuka ruang itu, kita ada itu diskusi setiap pekan sekali, setiap malam Sabtu ya. Maaf, setiap malam Minggu gitu ya. Nah, jadi kita mudah-mudahan bisa berlanjut karena memang ini perlu pembelajaran terus gitu ya, banyak yang harus kita update dari orang tua ini, harus update terkait ilmunya gitu ya, karena anak itu kan berbeda ya, anak yang satu dengan yang lain itu berbeda gitu, jadi kita harus belajar terus. Masya Allah, kita sudah masuk di penghujung acara. Sebelum kita
doa. Saya mau foto bersama dulu. Ibu-ibu mohon dibuka kameranya. Bentar ya. Lagi. Satu. Terus yang baik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya baik, masuk acara terakhir yaitu adalah doa ya. Doa akan disampaikan oleh Ustazah Ruminah. Kepada Ustazah Ruminah saya persilakan. Terima kasih Ibu Fitri atas kesempatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, marilah kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang telah kita lakukan dari pagi sampai siang ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang senantiasa satu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, anak kami, ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang luas, hati yang khusyuk, amal yang solih, dan karuniakan untuk kami, anak-anak kami, kami dan anak-anak kami. Sungguh kami telah menggabungkan untuk anak-anak kami pendidikan dan doa. Ya Allah, berbahagialah anak-anak kami, anak-anak perempuan kami, dan karuniakanlah kepada kami. Rabbana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, tawafana bikahilumi wasalna bisalim, urzuqa nal wasi'ah wa urzuqa nal nah. Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah kepada kami dan kepada keluarga kami serta sahabat kami dalam masalah agama. Kami bertawasul dengan mengajar, kami bertawasul dengan belajar, agar Engkau memberikan kepada kami rizki yang luas, dan agar Engkau memberikan kepada kami rizki amanah. Ya Allah, ya Rabbi, yang Maha melindungi, lindungilah kami dan anak-anak kami
dari kerusakan pergaulan bebas. Ya Allah, jangan sampai anak-anak kami punya idola selain baginda Rasul, punya aturan hidup selain Al-Quran, punya sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan punya keyakinan selain agama Islam. Ya Rob, kami akui ya Allah, kami lemah. Kami akui ya Allah, kami serba kekurangan. Apalagi kami hidup di bawah sistem kapitalis yang memaksa kami untuk ikut serta bersama suami mencari nafkah. Sehingga kami lalai. Dan kami ya Allah kurang begitu memperhatikan anak-anak kami. Untuk itu ya Allah, ampuni kami. Jangan ya Allah, Engkau menghukum kami atas kesalahan kami, atas dosa-dosa kami. Ya Rob, tolongkanlah kepada kami, kokohkanlah kepada kami iman Islam untuk tetap menjadi ibu tangguh yang bisa mengasuh dan mendidik anak-anak kami sesuai dengan ajaran Rasul-Mu, ya Rob. Kami berharap anak-anak kami bukan cuma menjadi anak yang solih dan solihah, tetapi kami berharap anak-anak kami menjadi pejuang agama, menjadi pembela agama yang Kau ridhoi ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, bimbing kami ya Rabb, dan berilah kepada kami kesempatan untuk senantiasa memperbaiki ya Allah kekurangan-kekurangan kami sebagai orang tua, kelalaian-kelalaian kami ya Allah yang telah menyanyiakan waktu untuk ya Allah orang-orang tercinta, yaitu anak-anak kami. Ya Allah, kabulkanlah dan mampukanlah kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bitaufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ibu Rumina. Alhamdulillah acara kita dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, kepada teman-teman saya yang sudah hadir. Mudah-mudahan hari ini mendapat keberkahan ilmu semua ya, ilmu yang banyak yang kita dapat hari ini, terutama bekal kita sebagai seorang ibu, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan ke depannya kita akan menjadi ibu yang lebih hebat gitu ya dalam mendidik anak, bukan buram lagi gitu ya dalam mendidik anak kita tadi. Sebagai pemimpin itu bagaimana kita sudah tidak buram lagi gitu ya. Baik, terima kasih semua kepada ibu-ibu yang luar biasa, hebat ya. Masih ingat IEL-nya tadi, Bu? Mana Ibu Tangguh? Ya, udah ngantuk. Baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kami tunggu di ruang diskusi ya, ibu-ibu yang mau berdiskusi lagi lebih dalam dari One Week One Ayat. Baik, dari saya itu saja.
Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya atas nama panitia dari One Week One Ayat mengucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari tentang arti dan makna